Karena kalau orang udah agree untuk melakukan seks, itu pasti kita nggak pernah tahu ya partner kita tuh terinfeksi penyakit apa gitu. Sebutkan jenis-jenis alat kontrasepsi yang kamu tahu. Ada kontrasepsi darurat, ada kondom, ada yang tempelan. Pil KB ya, spiral bla 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 itu, pil, suntik. Kondom, kondom perempuan, terus kondom laki-laki, suntik KB, pil KB, terus yang spiral sama IUD gitu. Kondom, IUD, implan, pil KB. KB susuk, spiral, itu aja. Ada diafragma, ada spermisida, ada pil KB, ada KB koyo. Kontrasepsi 74 jam sebelumnya. Terus abis itu ada pil, ada IUD, sama udah itu doang sih yang aku tahu. Tapi baru tahu tadi ada tempelan. Kamu lagi pakai alat kontrasepsi atau pernah atau Nggak pernah dan nggak pakai. Enggak pernah pakai. Enggak. Aku dulu pakai kondom, bukan aku, cowoknya pakai kondom, tapi sekarang aku pakai IUD. Biar lebih nggak ribet. yang Cooper. Nah, yang T non ya? Non hormonal? ya non hormonal. Yang 10 tahun. Iya, bisa 5 sampai 10 tahun. Belum pernah. Oh, aku pernah minum pil KB. Terus Itu waktu itu disalahin sama dokter sih, gara-gara pernah haidnya nggak lancar, 2 minggu sekali aku haid. Ternyata ada kista. Jadi minum pil KB. Pernah belum? Sedang belum juga. Iya, belum. Yang kamu tahu soal Ya. alat kontrasepsi apa? Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan sih. Kalau misalkan sudah berkeluarga, yang pertama sih sering digunakan yang udah berkeluarga kan ya, kalau untuk alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Tapi kalau misalnya untuk orang yang itu sama juga sih, untuk mencegah kehamilan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma kayak tahu, oh ini bentuknya kondom kayak gini, terus kayak kita pakai, oh ya udah gitu. Alat kontrasepsi itu kayak semacam lebih kayak solusi buat kalian yang pengen, apa yang kalian yang seksual aktif tapi kalian yang belum siap untuk mempunyai keturunan kayak gitu. Biar nggak bunting pastinya. Ya, terus sama satu lagi sih cuma efek negatifnya aja. Biasanya emak-emak tuh yang suka pakai pil KB atau KB pasti selalu bilang, "Oh, efek sampingnya badanku jadi gembrot nih, jadi jerawatan nih karena KB nih." Gitu. Jadi gitu aja sih efek negatifnya aja. Aku cuma tahu kondom doang, karena pernah lihat bentuknya itu doang kan. Terus ternyata kondom itu bentuknya kayak cincin gitu kan. Kalau pas baru dibuka kayak cincin, terus kayak berminyak gitu ternyata. Kirain tuh kayak balon aja gitu. Terus pas dimasukin tinggal masukin aja, ternyata dia kayak kaos kaki anak sekolah kalau mau dicopot digulung dulu. Nah kayak gitu ternyata bentuknya. Ternyata kayak gitu. Jadi pas mau masang, ya tinggal pasang terus kayak digulung-gulung gitu. Ternyata kayak gitu. Buat mencegah kehamilan, Alat kontrasepsi itu yang aku tahu ya, selain dia mencegah kehamilan tidak direncanakan, tapi dia bisa mencegah penyakit menular seksual. Karena kalau orang udah agree untuk melakukan seks, itu pasti kita nggak pernah tahu ya partner kita tuh terinfeksi penyakit apa gitu. Jadi lebih baik lo protect diri lo sendiri untuk pakai alat kontrasepsi gitu, walaupun laki lo yang make gitu, tapi tetap harus protect gitu sih menurut aku. Oke, misalnya ini next lo pengen pakai alat kontrasepsi, apa yang pengen lo pakai? Kayaknya sih kondom. Gue pakai kondom. Ya, kayak gini. Gampang dibawa, paling murah dan nggak akan ngeganggu hormon kita. Itu sih. Yang terbaru itu loh yang tinggal tempel. Enak kayaknya. Koyo ya? Yang koyo itu. Kayaknya aku nggak memutuskan untuk nggak memakai dan nggak kepikiran untuk pakai, Kak. Karena dari orientasi seksual aku sendiri, aku aseksual kan. Jadi kayaknya nggak kepikiran dan nggak. mungkin dicobain dulu satu-satu yang mana yang paling enak buat kita pas kita melakukan hubungan tersebut. Jadi mungkin akan explore dulu, terus sampai nemu yang nyaman baru milih. Kayaknya sih itu sih. Pakai kondom. Mau pakai kondom gitu, yang tipis banget. Nggak tahu sih, tapi kalau sampai sekarang masih kebayangnya mau memakai kondom aja, karena kan gampang dicari, terus kayak unik aja gitu, ada rasa-rasanya pengen nyobain satu-satu.
belajar alat kontrasepsi dari mana? Belajar autodidak sih, paling ngeliatin YouTube, searching sama denger obrolan cowok-cowok gitu doang sih. Belajar dari internet. Gue dulu berharap ada yang ngajarin gue secara langsung gimana caranya pakai kondom, karena dulu gue cuman kayak ngeliat dari video, terus akhirnya kayak figure out sendiri. Gue harap dulu sih diajarin sih kayak gitu-gitu. Yang pasti dari aku sih taunya dari sosial media sih sebenarnya Kak. Sosial media sih, lebih ke sosial medianya. Kamu belajar alat kontrasepsi dari mana? Dari internet, karena aku nggak pernah nanya sama keluargaku, sama temen aku. Terus akhirnya nyari-nyari kan, emang tuh kondom apa sih, emang tuh kondom. Ketemu Waktu kuliah itu di semester berapa ya, itu ada mata kuliah di bagian psikologi seksual gitu. Jadi dikasih tunjuk, disuruh beberapa, ada yang suruh bawa kondom juga. Jadi dikasih lihat sih itu alat kontrasepsinya, dan rata-rata cuma itu doang, pil sama kondom. Tapi kondom cowok, ceweknya enggak tahu. Dari sekolah. Dulu soalnya sekolahnya SMK kejuruan karena farmasi, ada belajar kayak gitu-gitu. Diperbanyak pengetahuannya sama karena waktu dulu itu kerja di apotek itu dokternya dokter kandungan. Waktu SMP, aku sempat ikut-ikutan siaran-siaran gitu yang ngebahas tentang sexual education. Jadi dari situ. Dari mana-mana sih, di internet iya, di majalah iya. Terus ya dari situ-situ aja, nggak pernah ada yang terlalu eksklusif nih jelasin gitu. Dari teman-teman. Jadi kebetulan zaman SMA aku ikutan ekskul pecinta alam yang mana isinya cowok-cowok semua. Jadi kalau mereka ngobrolin kayak gitu, ya lama-lama ngerti juga gitu. Dari belajar sendiri biologi, terus waktu SMP kebetulan depan sekolah tuh kayak ada warung. Nah itu di warung itu tuh tempat tongkrongannya senior gue waktu SMP, dan itu emang jaraknya jauh ya, 5 tahun di atas gue lah. Nah tapi kalau ngobrol tuh nyambung. Jadi kalau misalnya gue ngobrol tentang apa, dia ngobrol tentang apa, pasti ada aja ketemunya. Bahkan alat kontrasepsi aja gue bisa, kenapa lu pakai yang ini, kenapa nggak pakai yang itu, pasti kayak gitu. Kalau yang kondom, aku dari teman-teman aku kan waktu kuliah kan jurusannya teknik, jadi teman-temannya banyak kan cowok. Ya cowok kan biasa mayoritas jokesnya suka nyerempet gitu. Ya udah paling kalau misalnya mereka lagi ngobrol-ngobrol, aku denger, ntar aku googling ini apa kayak gitu. Ya udah gitu aja sih. Kalau IUD emang searching dulu, sebelumnya aku searching dulu plus minusnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya memutuskan pakai. Dari Sisil. Sisil yang ngasih tahu. Masuk ke kelas saya ya? Iya, masuk ke kelas Sisil. Pintar. Aku udah paham kontrasepsi itu kayak pertama kali baru kenal tuh kondom doang, kondom yang biasa ada di pasaran. Itu tahu udah dari SD. Jadi aku baca-bacain buku gitu tentang manusia gitu kan. Terus pas udah mulai pahamnya pas udah SMA, gara-gara aku ngobrol sama teman-teman dan obrolan kita juga rada-rada bak-belakan kan. Jadi ternyata begini loh, ada banyak banget pil KB atau mungkin kondom gitu sih. Waktu kuliah. Kebetulan aku kan dulu waktu D3-nya ngambil kebidanan, jadi aku belajar dari situ. Ada ini sendiri? Iya, ada mata kuliah sendiri. dari internet, karena aku nggak pernah nanya sama keluargaku, sama temen aku. Terus akhirnya nyari-nyari kan, emang tuh kondom apa sih, emang tuh kondom. Ketemu sama beberapa web yang aku baca, ternyata kondom tuh alat kontrasepsi gitu.